Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di Quran surat Al-Ahzab ayat 16. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kemarin ada satu statement yang bagus bahwa tidak semua yang ikut atau menjadi jamaah di masa Nabi itu masuk golongan sahabat ya. Kalau masuk golongan sahabat itulah orang-orang yang memang sudah teruji dan terbukti keimanannya ya. Sementara pengikut yang masih level jamaah itu ya Islam gitu ya. Tetapi begini tuh, meskipun Islam di zaman itu untuk menjadi Islam saja berat sekali di masa itu ya. Islam di masa Nabi itu tidak seperti semudah Islam di zaman sekarang. Orang Islam di zaman sekarang tidak menghadapi ancaman apa-apa. Mau syahadat sekarang atau besok ya tetap jalan aja. Lah, kenapa di zaman lalu berat? Karena baik dari keluarga maupun masyarakat itu kalau orang berani bersyahadat itu menghadapi mati, ancaman pembunuhan, apalagi di periode Mekah. Orang berani syahadat taruhannya mati. Sehingga pada saat itu benar-benar siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, pahalanya surga itu benar. Kenapa? Karena apa? Taruhannya, kalau sampean sekarang mau syahadat dari perjalanan dari Papua sampai ke Aceh sana, dari Surabaya sampai Jakarta di bus dia syahadat, terus enggak menghadapi ancaman apa-apa. Gitu kan? Jadi meskipun belum beriman, baru sekedar Islam itu saja loh, sudah berat. Sudah lebih baik daripada Islam di zaman sekarang. Lutoh demikian, tingkatan iman di masa sahabat itu tidak sekedar Islam. Padahal Islamnya zaman dulu itu masih lebih baik daripada iman Islam zaman sekarang. Nah, di tingkat sahabat itu yang sudah bukan hanya Islam, tapi sudah iman. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu kan disampaikan ketika waqalatil a'rabiyu, yang namanya a'rabiyu itu orang Arab gunung ya, orang Arab Badui. Jadi orang Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di kebun-kebun sawit, sawit. Di pegunungan-pegunungan lah, yang nggak sandalan gitu itu, yang ya pokoknya nggak ngerti unggah-ungguh lah. Ketika dia mengatakan kami telah beriman, kata Allah, katakan dia belum beriman, walakin qulu aslamna. Tetapi katakan saja mereka baru Islam, tunduk patuh. Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati kalian. Loh, toh demikian di ayat 16 surat Al-Ahzab ini, itu orang yang baru Islam, yang banyak kemarin disebutkan bahwa Rasulullah banyak membangun koalisi dengan suku-suku di Jazirah Arab. Mereka sudah Islam, itu sudah ikut perang loh ya. Saya ulangi, mereka yang baru Islam saja, belum sampai tingkatan iman, itu sudah ikut perang. Nah sekarang kalau misalnya baru Islam dijak perang itu mau tak? Walah alasannya. Ya, kayak kemarin di ayat yang sebelumnya kan disampaikan tuh. Sebentar nih, kedap. Sebentar.
Informasinya bisa Jadi saat itu Islam itu orang Muslim itu dalam beberapa level tingkatannya kategori yang sudah benar-benar masuk golongan sahabat itu yang tidak minggrang-minggring lagi itu. Nah di ayat 16 ini sampaikan, katakan kepada siapa? Kepada umat Islam yang sudah ikut perang loh ya. Tetapi mereka ini kadang hatinya masih ragu. Yang kemarin sudah kita bahas tentang munafik gitu ya. Jadi sudah ikut, sudah sadar ya sholat, ya puasa. Tapi kadang hatinya masih ada syak, ada roib, ada keraguan. Katakan la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalau seandainya mereka lari dari jihad, dari peperangan, mereka mungkin bisa lari, balik, mundur, pulang lah istilahnya. Nah, ini kan istilah mereka, rumah kami loh tidak ada yang jaga, gitu kan. Ini kan mereka mengatakan katanya, inna buyutana auratun, rumah kami itu terbuka, tidak ada yang jaga, istilahnya kalau sekarang diajak apa jihad apa segala macam, wah bebekku gak mesti makan gitu ya, ayamku nanti siapa yang apa lagi sapi nih wedhuse anakku sapa sing ngedusi wedhusku lho wedhus kok dibareng aja. Jadi kamu mungkin bisa pakai alasan ini itu, tapi yang kamu rasakan dengan tidak berperang, dengan tidak berjuang di agama Allah, itu memang nikmat, tapi illa qalila, hanya sebentar saja. Ini. Jadi kalau kita tarik ke arah sekarang, ya sambil angok nggak apa-apa, ditutup ya. Itu perang di masa lalu, ya sekarang ini perang melawan zona nyaman itu. Perang melawan kemapanan, ketidakmauan bertempur, tidak mauan berjihad, termasuk ketidakmauan, nanti kan disebut sini, kikir, enggan bersedekah, dan lain sebagainya. Alasannya kan banyak banget itu. Tapi kamu nanti mungkin enak nurutin nafsu, tapi keenakan kamu ikoli sedikit.
Jadi Allah tidak menafikan, Allah tidak mengesampingkan bahwa menuruti nafsu itu enak. Iya memang ada enaknya menuruti nafsu itu, tapi sedikit. Enaknya sedikit, nggak enaknya banyak. Nah, itu. Apalagi jika enaknya itu dibanding dengan enak yang Allah janjikan nanti di akhirat, jauh sedikit. Jadi dulu saya kemarin baca jurnal ilmiah, ternyata di planet Neptunus, kalau nggak salah, Neptunus, Uranus, itu hujannya itu hujan berlian. Nih, saya ulangi. Jadi di salah satu planet di tata surya kita, jadi kalau baca pakai HP itu yang dibaca jurnal-jurnal ilmiah internasional gitu. Sama berarti itu baca apa sih? Lihat apa sih di internet itu? Ya? Lihat apa? Marketplace, Gus. Oke, marketplace ya lumayan Pak Jo, itu untuk pencaharian, pendapatan. Yang lain yang nggak berfungsi itu loh, yang lihat sama lihat itu apa sih? Eh? Ayo, ini, ibu ini, bapak-bapak, apa yang kita melihat itu? Jadi ada sebuah jurnal ilmiah miliknya Europe Aerospace sama NASA itu menyatakan ternyata di salah satu planet di tata surya kita itu hujannya itu hujan berlian, dan berliannya itu nggak kecil-kecil kayak di dunia, berliannya itu besar-besar yang jatuh itu ya sekontainer-kontainer gitu bongkahannya, bayangkan. Nah awakmu yang dipergi itu ayo lem. Jadi apa artinya? Allah itu kalau misalnya ya, sekarang batu mulia yang paling berharga kan berlian toh, lebih mulia daripada emas. Buat Allah kalau cuma kasih kamu berlian gampang. Nggak usah sampai di sistem tata surya lain, apalagi di galaksi lain. Di tata surya kita dekat kan, berarti bisa dilihat benar-benar ada. Kalau kita mengatakan lu'lu' wal marjan seperti yang ada di dalam surat Ar-Rahman maupun Al-Waqiah, itu ada kok, benar-benar ada. Yang berhiaskan intan berlian lah, kita kan belum tahu betul di planet tersebut apakah ada kehidupan atau tidak tahu, kita masih tidak tahu sama sekali. Sampai hari ini pun planet yang paling dekat dengan kita, misalnya Mars, selalu diupdate tuh penelitian itu. Dulu mengatakan Mars itu planet gersang yang tanpa kehidupan. Barusan sekarang diketahui bahwa di balik gersangnya Mars itu di bawah ternyata ada samudra di bawah tanah. Berarti kemungkinan ada kehidupan. Jadi selalu. Nah di planet yang tadi hujannya berlian tadi, loh siapa tahu di sana ada kehidupan. Gimana kalau itu hanyalah kebun di antara kebun-kebun surga yang di situ kebunnya memang berlian. Loh. Dan sampean akan dikasih satu kebun segitu, nanti ada kebun lain. Jadi di tata surya lain itu ada yang isinya lautan itu hanya apa coba? Konon. Nah, kalau kita lihat di ayat lain kan banyak itu. Nanti di surga itu sungainya itu ada yang sungai isinya susu, ada yang sungai itu madu, ada yang sungai itu anggur. Madu sampean sak uplik regane. Iya kok. Loh, ternyata apa yang disampaikan Quran tentang iming-iming surga itu nyata. Sementara ancaman neraka ada satu planet yang anginnya saja, angin itu loh bisa menghancurkan semua benda. Jadi kalau kita misalnya fawailun, wailun itu kan ada yang mengartikan sebagai satu nama neraka, wail. Itu neraka yang bukan hanya panas, tapi justru dingin yang kemudian menghancurkan tulang belulang. Nah, planet itu ada yang bahkan derajat minusnya itu sekian ratus
di bawah minus. Yang itu kalau orang datang hancur. Jadi apa dulu? Kalau kita bandingkan kenikmatan dunia maupun kenikmatan yang dijanjikan di Allah maupun ancaman dunia dan akhirat itu jauh. Makanya kalimat di ayat 16 ini disebutnya illa qalila. Ya ada memang sedikit. Berlian kalau ditaruh di cincin gitu aja udah harganya miliaran. Iya kan? Jangan tahu merek jam tangan pakai. Tahu? Kalau ya wis itu jam tangan satu bisa harganya 20 miliar. Itu jam tangan itu. Kalau sana ke sini aja. Itu karena ada berlian-berliannya kecil gitu. Kayaknya di situ bodoh banyak itu. Ya. Maka kata Allah, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Ini ya. Katakanlah, siapa yang bisa melindungi kamu dari Allah jika Allah mengendaki bencana atasmu? Tidak ada. Dan siapa yang bisa menolak jika Allah memberikan kamu rahmat? Kamu tidak akan, mereka manusia itu tidak akan menemukan penolong selain Allah, tidak akan menemukan pelindung selain Allah. Ini yang dihadapi Rasulullah Muhammad SAW ya. Dulu ketika, mana kan ada, wahai Muhammad janganlah engkau ragu gitu kan. Nabi Muhammad pun dikuatkan oleh Allah itu. Jangan ragu, jangan takut gitu. Karena apa? Ya, ucapan-ucapan mereka, tantangan-tantangan mereka, meskipun tantangan mereka seberat apapun tetap maju saja. Karena di ayat lain itu kalau sampai kamu mundur, hai para nabi, siksaku kepada kalian akan lebih berat. Nah, jadi bahkan para nabi pun diberi warning sama Allah. Nah, para nabi karena memang manusia-manusia mulia ya, mereka lebih memilih untuk menghadapi manusia daripada menghadapi Allah. Lebih baik maju meskipun ada resiko digulung manusia daripada mundur digulung Allah. Kalau maju digulung manusia, kita masih bisa minta pertolongan Allah. Tapi kalau sampai mundur digulung Allah, siapa manusia bisa nolong? Tak bisa. Nah ini yang ayat 17 ini. Maka di banyak ayat kan banyak disebutkan juga wakafa billahi wakila, wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai pelindung penolong, cukuplah Allah sebagai saksi. Kamu tidak percaya ya sudah. Wa ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Nah, di ayat ini juga begitu. Sungguh Allah mengetahui orang yang menghalang-halangi di antara kamu. Jadi, wes, kamu nggak usah ikut perang, sini aja bersama kami, duduk di sini bersama kami. Ini banyak disebutkan di surat At-Taubah juga ya, kisah-kisah ini. Surat Al-Anfal juga tentang apa? Orang-orang munafik yang suka ngendor-ngendori. Apa bahasa Jawa ngendor-ngendori? Bahasa Indonesia apa? Apa? Ngendor-ngendori. Apa? Ngendor-ngendori apa? Melemahkan. Iya. Iya, demotivating gitu ya. Saya itu kadang susah bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah gaul sama orang Dolopo itu memang kadang mau bahasa Indonesia itu susah, lebih mudah bahasa asing. Jadi ngendor-ngendori, melemahkan semangat itu banyak. Makanya kemarin saya sebutkan orang munafik. Kalau orang kafir kan jelas ya. Orang kafir itu face to face, berhadapan gitu. Orang musyrik jelas. Gue kagak percaya sama lu, depannya itu. Tapi orang munafik enggak itu. Orang munafik itu di dalam selimut, in between. Jadi
Dia di tengah-tengah pintu itu. Mau dibilang masuk kok nggak dua kakinya langsung, mau dibilang keluar kok ada kakinya yang di dalam, mau dibilang mukmin kok masih sering begini, mau dibilang kafir kok ya sembahyang syahadat sholat, gitu kan? Nah mereka ini yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka ada di dalam juga. Sehingga ketika ngendor-ngendori, melakukan proses demotivating, melakukan degradasi semangat, itu dipercaya oleh sebagian orang yang Islam. Aku kira ya Islam tuh, itu. Saya ini juga Islam, tapi apa yang diputuskan oleh Muhammad itu nggak benar itu. Gimana waktunya kita mau panen paceklik kok diajak perang menghadapi pasukan yang kita tahu secara logis nggak bakal menang, itu gimana itu? Perang ya perang, tapi nantilah. Nunggu ketika kita kuat. Perang ya perang, tapi nantilah. Pada saat agak dingin. Kan ada itu dalam ayat lain. Bahkan kemudian Allah menyatakan, sampaikan sama mereka, api neraka lebih keras, lebih panas daripada gurun pasir yang mereka hadapi. Nah ini betapa munafik itu berbahaya. Padahal mereka walayakuna ba'sa illa qalila, bahkan kemudian mereka tidak datang berperang kecuali sebentar terus balik Melayu tadi. Asyihatan alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Ini. Jadi mereka itu orang yang kikir. Satu di antara ciri munafik itu apa? Kikir. Kalau kemarin saya sebutkan idza qamu lis-sholati qamu kusala, malas ketika berangkat sholat, tapi malasnya ini bukan hanya malas sholat, tapi termasuk malas sedekah ya. Dan kemudian mereka juga ya bahkan dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan itu. Kalau disuruh bersedekah ngasih makan orang, kalau memang Tuhan mau ngasih makan ya Tuhannya aja suruh ngasih makan. Itu. Dan ketika bahaya datang, kamu lihat mata mereka ketika melihatmu berbolak-balik melotot, pelirah, lirik, ini sebutnya gitu lah. Pelirah, lirik apa ya? Saling mengudipkan antar satu dengannya. Gitu itu. Kalau ada kata itu, kalau tadi yusya'alaihi minal maut, seperti orang majati mau mati itu. Faidza dzabal khaufu salakukum bi alsinatin hidatin. Nah, ciri munafik yang lain apa? Lidahnya tajam. Apa? Lambene landep kata orang Jawa. Tajam. Kalau ngomong itu nyakitin hati. Ayo hati-hati ya. Hati-hati. Baik laki maupun perempuan. Jangan, bukan hanya perempuan. Tapi memang ada sebutan lambe wedok. Padahal bukan hanya perempuan sekarang yang ucapannya nyakitin hati. Laki-laki pun sekarang, ya dihindari betul. Inilah satu di antara sikap alsinatin hidatin. Mereka lidahnya tajam. Asyihatan alal khair. Sementara berbuat baik itu pikir, malas banget. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatu alaihim fa'ahbatallahu ma'amalahum. Mereka itu beramal loh, ini kalimatnya. Mereka beramal. Makanya kemarin di surat Al-Kahfi ayat 104, 103 itu kan disebutkan habitat a'maluhum. Apa? Sia-sia, hancur subur amal mereka. Berarti mereka beramal. Tapi mereka beramal itu dolasakluhum fil hayati dunia. Hancur lebur amal mereka. Karena apa? Karena tadi itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Hilang kata amal mereka terhapus oleh itu tadi. Suka membuat kekacauan di tubuh umat Islam, suka menyebarkan fitnah, mengendori orang berbuat baik, ya sedekah, tapi gini loh. Ya dakwah, tapi gini loh. Selalu gitu. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita terlibat begitu. Karena apa? Menghapus
catatan amal buat Allah. Wa kana 'alallahi apa? Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Jadi sebenarnya amalnya tidak terhapus ya, tapi kalah oleh timbangan jeleknya gitu loh. Sehingga seolah-olah terhapus, misalnya sholat dapat pahala, salat dapat pahala, puasa dapat pahala, dapat ada catatannya. Tapi kemudian sampean menyakiti hati orang dengan lidahmu, kamu kikir terhadap yang sesama, kamu suka menyebar fitnah, kamu nggak ingat Allah, kamu ini kan dosa juga. Ini akhirnya kalah, yang baik sedikit tadi itu kalah oleh banyaknya keburukan. Jadi jangan sampai gitu ya, karena di akhir itu namanya yaumul mizan, yaumul hisab. Mizan itu timbangan, hisab itu perhitungan. Jadi ya ditimbang, ya dihitung. Ya, demikian. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, apa Pak Zul? Silakan. Izin, Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di era Rasul, banyak sekali orang-orang munafik. Di era Bapak Guru, di era jenengan pun eh, mungkin ada, tapi bagaimana kita menghindari dari pengaruh-pengaruh orang munafik dan supaya kita juga tidak termasuk orang munafik nih Gus. Ngapunten. Jadi kita memang ini munafik itu nyaris tidak bisa dihindari, ya, tapi diminimalisir. Karena ciri-ciri munafik kan banyak. Ciri-ciri munafik ya, kita lihat ciri-ciri munafik ya. Di dalam Al-Quran aja loh banyak, apalagi dalam eh, apa di dalam hadis. Surat An-Nisa itu banyak. Coba dibuka di surat An-Nisa ayat 142. Nanti biar kita tahu bagaimana cara menghindarinya, Pak. Surat An-Nisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit kali. Sadaqallahul adzim. Nah, di situ kan pertama mereka itu kan mereka tidak mengingat Allahnya sedikit. Ciri munafik tuh. Jadi mereka mengingat Allah tapi sedikit. Nah, kira-kira kita nggak kena ini. Ayo. Mengingat Allah iya tapi sedikit. Itu tadi. Lalu mereka ketika sholat, berarti sholat ya? Berarti sholat. Sholatnya tapi dengan mal. Nah, kira-kira kita kena enggak itu? Enggak dulu. Gitu. Lalu disebutkan juga mereka riya di hadapan manusia. Riya. Ini yang disebut dalam surat Al-Ma'un itu. Fawailul lil musholin. Celaka untuk orang yang sholat. Loh, orang yang sholat itu dianggap celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Maksudnya lalai apa? Ya sholat tapi mikir lain-lain. Apa sehingga nggak berakar pada perilaku. Sebelum sholat pelit, setelah sholat dia pelit. Padahal sebenarnya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau benar-benar khusyuk bertemu Allah bisa mencegah seorang yang awalnya pelit menjadi tidak pelit. Nah itu alladzina hum yura'un, dan mereka kemudian juga riya.
Kalau lihat surat An-Nisa ini saja, satu saja surat An-Nisa 142, itu sudah ada 3 ciri. Satu, yakni orang yang ketika sholat dengan malas. Kedua, suka ria, amal ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Ketiga, apa tadi? Ingat Allah, tapi apa? Sedikit. Selanjutnya di ayat yang 143. Monggo, ayo. 143. Yes, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dalam keadaan ragu antara yang mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Shadaqallahul adzim. Dan banyak lagi ciri-ciri itu loh. Misalnya nanti sama buka sendiri ya. Di surat Al-Baqarah ayat 8-10 ya. Kemudian surat At-Taubah ayat 67 itu tentang gemar menyuruh orang kepada kejahatan. Kemudian surat Al-Munafikun itu malah ciri orang munafik. Apa? Gemar berbohong. Gemar berbohong. Kemudian An-Nisa tadi. Nah, apalagi hadis. Hadisnya banyak kan? Hadis tentang ciri orang munafik. Hadis yang paling terkenal apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Idza haddatsa, ketika berbicara kadzaba, suka dusta. Idza wa'ada, dan ketika berjanji akhlafa, selalu ingkar. Janji busuk datang, seminggu baru kemudian datang. Termasuk janji, ya besok tak kirim. Ternyata 2 minggu baru dikirim, itu ciri itu. Lalu idza tumina khana, ketika dipercaya itu berkhianat. Nah ini enggak banyak, Kak. Maka bagaimana Mas Ayu cara menghindarinya? Ya kita teliti terus diri kita dengan ciri-ciri tersebut. Hindari bohong. Nah itu caranya wis. Jujur loh, meskipun jujur itu kacang hijau. Itu bubur ya. Jujur itu pahit, iya, tapi sampean akan tercegah dari bohong selanjutnya. Kenapa? Karena sekali sampean bohong, maka selanjutnya akan mencari kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Mending jujur di awal. Itu aja. Baik, jujur dimulai dari jujur terhadap diri sendiri. Demikian pula ketika janji. Kalau tidak mampu, jangan janji. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu kan jangan mengatakan amalugodan, tapi katakanlah insya Allah. Jangan aku bilang, aku akan lakukan besok. Jangan. Tapi katakan apa? Insya Allah. Illa ayyasha Allah. Kecuali jika Allah menghendaki, itu surat Al-Kahfi ada. Iya kan? Surat ayat berapa coba? Itu untuk menghindari. Salah satu di antaranya, Mas Ayu. Bagaimana kita jangan suka janji sesuatu yang kita tidak yakin akan bisa memenuhi. Nah, itu misalnya. Untuk menghindari 3 ciri apa? Munafik tadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak begitu, nanti khawatirnya kita sering janji. Ya. Dalam surat Al-Kahfi itu coba ayat 24. Itu kan disampaikan tuh. Hanya jika Allah, jangan mengatakan aku war. Sudah ketemu? Karena wala taqulanna li syai'in itu loh, ya. Apunten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dengan mengatakan insyaallah. Mulai dari wala taqulanna, janganlah kamu mengatakan, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.
kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Sadaqallahul adzim. Oke, jadi satu di antara cara, hal yang paling sederhana cara. Ciri munafik kan ada 3 tadi. Ketika ngomong, bohong. Ketika dipercaya, khianat. Ketika janji, ingkar. Wes mulai dari 1, ketika janji ingkar. Kata Allah, caranya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan besok. Illa ayyasha, kecuali dengan mengatakan jika Allah menghendaki, insya Allah. Nah, itu seperti yang kedua tadi, misalnya dengan cara tidak berbohong tadi, pahit nggak apa-apa, mending jujur. Dan itu percaya, sama itu amanah, jangan sampai menyelisih sama sekali. Itu. Nah, nanti yang lebih agak ke atas lagi tentang sholat. Bagaimana cara menghindari sifat munafik yang malas sholat. Saya pernah sampaikan bagaimana agar kita menjaga konsistensi itu kan. Anggaplah sholat itu seperti kita makan. Kan itu kemarin sama makan nasi toh. Nanti makan nasi lagi enggak? Pernah enggak sama kemudian ayo makan, kemarin sudah kok, pernah gitu? Enggak. Karena apa? Karena sudah kebutuhan. Mau makan lauknya yang disuguhkan cuma asin ya dimakan. Karena apa? Yang minta itu siapa? Perut kita sebenarnya, tubuh kita. Nah, sholat juga begitu. Anggap itu nutrisi rohani. Sehingga ketika kemarin sudah zuhur, sekarang diajak zuhur ya kemarin sudah enggak gitu. Karena itu kebutuhan rohani. Demikian pula kayak sedekah segala macam itu, biar nggak kikir kan, salah satu di antara sifat munafik ada kikir kan. Maka ketika kita sedekah juga jangan merasa bahwa kemarin sudah kok, lo sama sampai makan kemarin juga sudah. Nah, perubahan mindset ini yang mungkin bisa kita bangun, tapi dari hal-hal yang paling kecil tadi, maksudnya. Oke. Terus jangan kumpul sama orang-orang munafik. Biar bisa ketularan. Karena penyakit nifak itu nular. Ya. Loh kan kita nggak tahu Gus. Nah ya kita tahu ciri-cirinya. Oke, ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasihan kita cukup pada hari ini. Kita mempelajari sifat munafik bukan untuk nyorot orang lain. Sekali lagi, ini warning paling keras ini. Kita mempelajari sifat atau ciri-ciri munafik itu untuk menyorot diri kita sendiri. Jangan untuk menyoroti, oh kamu munafik, enggak gitu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini untuk menyorot diri kita sendiri. Sebaik-baiknya sampean, kalau sampean tidak bisa melihat kebaikan orang lain, sampean masih tidak baik. Tapi seburuk-buruknya sampean, kalau sampean tahu buruk, berarti sampean masih punya modal baik. Itu buat hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita dalam surat Al-Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن تضل
الله تعالى برحمتك ربنا أنزل علينا رحمة وجدنا سلامة اللهم اغفر لنا سكر وسكر أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أعوذ بالله من الشيطان اللهم نسألك الهدى والتقوى بنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن تقبل دعائنا فنسأل العافية الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن